وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Saudara sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita kali ini adalah tentang parenting. Bagaimana kita membangun paradigma yang benar tentang anak yang Allah titipkan kepada kita. Dalam agama kita diajarkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita keturunan anak, maka anak itu adalah investasi akhirat kita sebelum dia menjadi investasi dunia kita. Kalau cara pandang itu yang kita pakai, maka yang kita lakukan ketika kita mendidik putra-putri kita adalah bagaimana menanamkan kesolehan, ya, pondasi iman dan agama sejak anak-anak itu masih kecil, ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kita mendidik dan mempersiapkan keturunan kita itu hatta sebelum dia lahir. Sehingga ketika kita membesarkan putra-putri kita itu, kita memastikan bahwa pondasi kesolehannya itu, pondasi agamanya itu kuat. Kita memastikan bahwa anak-anak kita itu akrab dengan masjid, akrab dengan Al-Quran, akrab dengan sirah-sirah Rasulullah dan orang-orang saleh, yang itu terinstal dalam kesadarannya, dalam pikirannya, dan selalu menjadi inspirasi untuk dia dalam kehidupannya. Maka inilah yang menjadi hal yang perlu untuk selalu kita ingat, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita amanah berupa putra dan putri, maka kita berkewajiban untuk menyiapkan masa depan ukhrawinya sebelum kita menyiapkan masa depan duniawinya. Dalam artian kata bahwa kesolehanlah yang nomor satu, yang perlu kita tumbuhkan dalam diri putra-putri kita. Kemudian berikutnya, kita sebagai orang tua, kita juga mendapatkan benefit ukhrawi yang dahsyat ketika anak dan putra-putri kita itu saleh dan saleha. Lihatlah apa yang menjadi kegelisahan seorang nabi ketika akan meninggalkan dunia ini. Dia mengumpulkan anak-anaknya, kemudian dia berpesan dan bertanya kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Ya'qub, dia diberikan putra yang banyak. Dalam riwayat disebutkan ada 11 orang. Dia mengumpulkan putra-putrinya, putranya kemudian berkata kepada mereka, bertanya, apa yang akan kalian sembah setelahku? Maka putranya itu, anak-anaknya itu menjawab, na'budu ilah, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah. Kami bertekad untuk tetap bertauhid, beriman, menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu, nenek moyang kami juga, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Itu adalah kegelisahan orang tua yang hendak meninggalkan dunia ini, ingin memastikan bahwa anaknya tetap menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertauhid. Karena itulah kesuksesan sejati orang tua ketika dia berhasil membuat keturunannya menjadi saleh dan salehah.
Maka itu pula lah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, dalam mendidik putra-putri kita. Pastikan bahwa kegelisahan kita pada putra-putri kita itu pada judul yang sifatnya ukhrawi, sebelum duniawi. Kita gelisah kalau anak kita ini salatnya itu tidak berkualitas. Kita gelisah kalau anak kita itu tidak akrab dengan masjid. Kita gelisah kalau anak kita tidak rajin mengaji. Dan harus kita katakan juga kepada putra-putri kita bahwa, wahai anak-anakku, putra-putriku, yang aku tunggu darimu adalah kesalehanmu. Bukan impact materi, belikan saya ini, belikan saya itu. Bukan yang itu. Itu nomor kesekian. Yang paling utama adalah kesalehan kalian. Ya. Kalau kalian sudah saleh, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Menjadi investasi akhirat saya. Sebagaimana yang digelisahkan oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Ya. Dan hendaknya pesan ini yang kita ulang-ulang kepada putra-putri kita. Nah, yang kutunggu darimu adalah kesalehanmu. Yang kutunggu darimu adalah keimananmu yang kuat, yang berkualitas. Karena itu yang menghadirkan pahala untukku. Yang perlu kita ingat bahwa kalau anak kita saleh, kalau anak kita berbuat banyak kebaikan, itu otomatis juga aliran pahalanya mengalir kepada kita. Dan itulah bakti seorang anak yang paling utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang di akhirat itu orang tua kaget. Karena begitu banyak balasan yang dia dapatkan, fasilitas yang dia dapatkan di surga, dia heran. Ya Allah, kenapa ini ada balasan seperti ini? Kenapa ini ada fasilitas seperti ini? Saya merasa bahwa saya tidak pernah melakukan hal-hal yang saya pantas menerima ini semuanya. Maka apa jawaban Allah? Apa penjelasan Allah? Allah mengatakan itu adalah berkat kesolehan anakmu, doa-doa anak-anakmu. Sehingga kamu bisa mendapatkan itu. Maka pastikan, kalau kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita memiliki paradigma yang benar tentang bakti seorang anak. Bahwa bakti seorang anak yang paling utama itu adalah kesolehannya. Adalah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, yang kalau itu adalah berkat didikan kita, berkat arahan kita, ya, berkat panduan kita terhadap mereka, maka itu mengalirkan pahala yang dahsyat untuk kita di alam keabadian. Dan itulah hakikat keberhasilan orang tua dalam kehidupan ini. Jadi paradigma tentang bahwa anak itu adalah investasi akhirat itu perlu kita kuatkan dalam diri kita. Jika kita tidak terpengaruh atau selalu ingin impact duniawi dari bakti anak-anak kita. Kau saya katakan berbakti kalau kau sudah berikan saya ini, itu, dan seterusnya. Berikan orang tuamu ini dan seterusnya. Bukan itu. Ya. Yang menjadi hal yang utama dalam bakti seorang anak terhadap orang tuanya, dalam paradigma agama. Itu nomor kesekian yang paling utama adalah kesolehannya. Maka itulah yang selalu harus kita ulang-ulang kepada anak-anak kita. Dan akhirnya kalau itu yang selalu kita motivasikan terhadap anak-anak kita. Dan selalu kita doakan, ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh, saleha, dekat kepadamu, ya Allah, akrab dengan Al-Quran, selalu mengkaji agama, yang akhirnya mengalirkan pahala juga untukku. Maka itulah sebenarnya kesuksesan yang hakiki dalam memiliki investasi berupa keturunan. Semoga itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.